Video ini hanya untuk mereka yang punya logika. Bagi yang tidak punya logika, skip aja. Kali ini saya akan mengungkapkan apa yang saya yakini adalah penipuan terhadap salah seorang staf saya di Cokro TV dan Pergerakan Indonesia untuk Semua. Nama perusahaan yang saya duga menipu ini adalah ShellClick dan X Globe Base Corporation. Nama orang-orang yang saya duga menjadi penipu adalah Ayu Nadia Putri, Julia Dwi Guna, Katrin Dayana, atau Agung Wijaya Chandra. Saya tidak tahu apakah itu nama-nama asli, tapi itulah nama-nama yang digunakan saat mereka beraksi. Penipuan ini berjalan dengan sangat cepat. Hanya dalam 2 hari, mereka berhasil membuat salah seorang staf muda saya di kantor, kita sebut saja namanya Fafa, kehilangan 26 juta rupiah. Bahkan kalau saja Fafa tidak cukup berinisiatif untuk menghentikan aksi mereka, jumlah uang yang dirampas bisa jauh lebih besar lagi. Saya ingin berbagi karena saya berharap masyarakat bisa waspada terhadap penipuan sejenis. Saya sampaikan cerita ini dengan cukup detail saja ya. Cerita ini dimulai pada 31 Oktober lalu ketika Fafa dihubungi seseorang bernama Katrin Dayana alias Lydia melalui akun bisnis WhatsApp. Lydia menawari pekerjaan sederhana yaitu mendownload dan menjalankan sebuah aplikasi. Lydia mengaku mengenal nama Fafa dari akun LinkedIn. Karena pekerjaan nampaknya sederhana, Fafa mengiyakan tawaran itu. Lydia kemudian memberikan nomor kontak Julia Dwi Guna yang disebut sebagai HRD perusahaan. Melalui Julia, nama Fafa didaftarkan ke perusahaannya yang bernama ShellClick. Julia meminta Fafa untuk menggunakan akun Telegram sebagai media komunikasi. Setelah pendaftaran selesai, Fafa dihubungkan dengan seseorang yang disebut sebagai resepsionis, yaitu yang nantinya akan membimbingnya dalam mengerjakan tugas yang diberikan. Nama resepsionisnya adalah Ayu Nadia Putri. Foto Ayu saya sertakan di sini. Saya tidak tahu apakah itu memang nama asli dan apakah Ayu ini memang berjilbab. Tapi itulah identitas yang diperoleh Fafa. Kepada Fafa, Ayu bercerita bahwa perusahaan yang bergerak di bidang marketing dan jasa yang mereka tawarkan adalah membantu klien meningkatkan popularitas dan ratingnya. Ayu kemudian menjelaskan bahwa sebelum menjadi bagian dari karyawan perusahaan, Fafa harus melewati masa training terlebih dahulu, kurang lebih hanya 1-2 hari. Jika kinerjanya baik, Fafa akan diterima sebagai karyawan tetap di sana. Kepada Fafa, Ayu menjelaskan bahwa setiap karyawan harus menjalankan serangkaian tugas dengan jam kerja dari jam 10 pagi sampai 9 malam. Setiap jam akan ada rilis 1 tugas untuk diselesaikan dan setiap tugas hanya berlaku 1 jam. Tugas yang sudah diselesaikan harus dikirim balik ke Ayu yang kemudian akan merilis pendapatan pada karyawan. Honor atau gaji per tugas akan meningkat terus. Mula-mula per tugas adalah Rp30.000, yang kemudian akan terus meningkat menjadi Rp250.000 per tugas. Tapi pembayaran hanya akan dilakukan kalau Fafa mengerjakan tugas dengan benar. Kalau Fafa tidak mengerjakan tugas sesuai kewajiban di masa training, honornya akan turun. Fafa merasa tawaran itu sangat menjanjikan, apalagi karena Fafa memang butuh uang di luar gajinya sebagai staf di Cokro TV untuk membantu pengobatan ibunya. Pada Kamis sore itu, Fafa mengerjakan tugas pertama. Singkat kata, sejak pukul 4 sore sampai 9 malam, Fafa menjalankan serangkaian tugas. Tugasnya terbagi 2. Pertama, mendownload iklan dari aplikasi. Kedua, mentransfer sejumlah uang yang akan diimbali dengan keuntungan lebih besar. Soal transfer uang ini sebenarnya semula tak dijelaskan sebagai bagian dari tugas karyawan magang. Tapi begitu Fafa memang memperoleh keuntungan dari kegiatan mendownload, dia merasa ya tidak ada salahnya untuk mentransfer uang karena toh akan memperoleh imbalan yang menguntungkan. Saya gambarkan apa yang dilakukan Fafa. Pada pukul 16, dia melakukan tugas pertama, yaitu mendownload aplikasi 1, dan dia mendapat keuntungan Rp30.000 dalam sekitar 10 menit. Pada jam 17, dia mendownload aplikasi 2, dan mendapat keuntungan Rp70.000. Pada pukul 18, tiba-tiba saja dia diminta mengirimkan apa yang disebut sebagai investasi sebesar Rp250.000.
Bila itu dilakukan, Fafa dijanjikan memperoleh keuntungan Rp325.000. Sehingga akhirnya Fafa mengirimkan investasi yang diminta. Pada jam 19, Fafa kembali mendownload aplikasi 3 dan mendapat keuntungan Rp70.000. Pada pukul 20, Fafa mendownload aplikasi 4 dan mendapat keuntungan Rp70.000. Pada pukul 21, Fafa kembali diminta mengirimkan investasi Rp700.000 dengan janji keuntungan Rp912.000. Pada pukul 21 itu juga, Fafa diminta mengirimkan investasi Rp450.000 dengan janji keuntungan Rp528.000. Dua tugas pada pukul 21 itu disebut sebagai tugas grup dan diminta untuk melakukan 2 kali investasi. Kepada Fafa, Ayu menjelaskan pendownloadan aplikasi itu dilakukan untuk meningkatkan popularitas aplikasi dari vendor ShellClick. Sementara pengiriman investasi dilakukan untuk membantu meningkatkan jumlah pengguna investasi dari vendornya ShellClick, yaitu perusahaan bernama X Global Base Corporation. Fafa sebenarnya tak paham dengan penjelasan Ayu itu, namun yang jelas dia merasa bahwa apa yang dikerjakannya bisa membawa keuntungan cepat. Bayangkan, hanya dengan mendownload aplikasi saja langsung memperoleh puluhan ribu rupiah. Atau dengan berinvestasi Rp250.000 langsung mendapat pemasukan Rp325.000. Fafa juga diminta mengirimkan nomor rekening BCA sebagai alamat penerima upah kerjanya. Ini kan luar biasa mudah. Karena itulah Fafa mematuhi semua permintaan Ayu. Dalam proses itu, Fafa kemudian diperkenalkan dengan mentor yang membantunya untuk menyelesaikan tugas investasi tersebut. Ada 2 mentor yang kemudian membimbing Fafa, yaitu Rahmat Darmawan dan Anton. Pada hari Kamis itu, Fafa mendownload 5 aplikasi serta menanamkan investasi Rp250.000, Rp700.000, dan Rp450.000. Keesokan harinya, pada hari Jumat pagi, Fafa dikabari bahwa dia sudah memperoleh voucher Rp2 juta yang bisa masuk ke akunnya di X Global Base Corporation. Namun, uang Rp2 juta itu baru bisa ditarik kalau Fafa berhasil mengerjakan investasi berikutnya. Buat Fafa, pernyataan bahwa dia memperoleh Rp2 juta itu nampaknya membuat dia kehilangan kemampuan untuk bersikap kritis. Dia mencek rekeningnya di X Globe dan ternyata memang di sana tercantum bahwa ada Rp2 juta atas nama dia. Namun ketika dia berusaha menariknya untuk dipindahkan ke rekening dia di BCA, permintaan itu ditolak. Ayu menjelaskan uang itu memang belum bisa ditarik sebelum Fafa mengerjakan tugas-tugas berikutnya. Karena itulah Fafa kembali melakukan pendownloadan aplikasi seperti hari sebelumnya. Pada pukul 10 dan pukul 11, Fafa melakukan 2 kali download aplikasi dan kini dia memperoleh bayaran Rp100.000 untuk setiap download. Fafa kemudian memperoleh mentor baru bernama Agung Wijaya Chandra. Di bawah bimbingan Agung, Fafa kembali melakukan investasi sebesar Rp700.000 seperti sehari sebelumnya. Agung kemudian membuat sebuah grup yang terdiri dari 5 karyawan magang dengan nama Combination Task. Agung mengingatkan, semakin banyak investasi kita tanamkan, semakin besar penghasilan di X Globe yang akan diperoleh. Ketika Fafa melakukan investasi Rp700.000, dia langsung bisa melihat bahwa penghasilannya di rekening X Globe juga bertambah. Namun kemudian jumlah uang yang harus diinvestasikan oleh Fafa meningkat dengan cepat. Pada tugas berikutnya, para peserta diberi 2 pilihan. Mau investasi Rp4,9 juta dan memperoleh Rp6,3 juta, atau investasi Rp6,5 juta dan mendapat Rp9 juta. Fafa memilih untuk menginvestasikan Rp4,9 juta. Bahkan karena Fafa melakukan kesalahan penginputan, dia diminta untuk mengirim ulang Rp4,9 juta melalui prosedur serupa sehingga bisa masuk ke rekening X Globe-nya. Dia memperoleh keterangan bahwa uang Rp4,9 juta yang dikirimnya pertama tetap nanti ada di dalam rekeningnya. Tapi untuk bisa memperoleh Rp6,5 juta yang dijanjikan, dia harus mengulang pengiriman.
Selanjutnya, permintaan investasinya semakin meningkat. Dan peningkatannya sangat signifikan. Di tahap berikutnya itu, Fafa diminta menginvestasikan 18 juta rupiah dengan janji akan mendapat keuntungan 24,2 juta rupiah. Fafa mulai panik. Dia minta keringanan pada Ayu agar dia tak perlu membayar 18 juta rupiah, melainkan cukup 9 juta rupiah. Ayu kemudian menjawab bahwa setelah berkonsultasi dengan perusahaan, keringanan yang bisa diberikan hanya sekitar 3 juta rupiah. Jadi, Fafa tetap harus mengirimkan dana 15.381.000 rupiah. Ayu menjelaskan perusahaan hanya setuju keringanan 3 juta rupiah karena Fafa belum menjadi karyawan tetap. Pada titik ini, Fafa sudah tak bisa lagi mengandalkan tabungannya. Dia terpaksa meminjam ke berbagai rekan di kantor, plus pinjaman kantor, dan bahkan pinjaman lewat Shopee. Akhirnya, keseluruhan deposit Fafa di X-Globe mencapai 26 juta rupiah. Tapi ternyata pemerasan itu belum berakhir. Agung menyampaikan pada Fafa bahwa uangnya di rekening X-Globe yang mencapai 26 juta rupiah itu hanya bisa dicairkan bila Fafa melakukan investasi terakhir. Ada dua pilihan. Pertama, investasi 45 juta rupiah dengan imbalan 66,7 juta rupiah. Atau investasi 95 juta rupiah dengan imbalan 147,2 juta rupiah. Fafa bertanya, apa konsekuensinya kalau dia tidak mengerjakan tugas terakhir ini? Jawabannya, seluruh dananya di rekening X-Globe, termasuk yang bonus 2 juta rupiah, akan ditahan. Ketika Fafa menghubungi Ayu, Ayu hanya menyarankan agar dana yang dia investasikan tidak perlu sampai 45 juta rupiah, melainkan cukup 30 juta rupiah saja. Dalam kekalutannya, Fafa pun menyampaikan persoalannya kepada ayahnya. Ayah Fafa berhasil mengontak Ayu, tapi perempuan itu hanya menyatakan bahwa uang Fafa baru bisa dicairkan bila dia sudah menyelesaikan tugas terakhirnya, yaitu menyetor 45 juta rupiah. Ayu bahkan juga tak memberikan jaminan bahwa uang Fafa akan kembali bila 45 juta rupiah itu dikirimkan. Dia menolak memberikan perjanjian hitam di atas putih karena menurutnya pekerjaan itu berbasis online sehingga tak membutuhkan perjanjian di atas kertas. Ayu juga mengaku bahwa mereka berkantor di Medan, Sumatera Utara. Fafa sebenarnya juga berhasil mengontak Agung, tapi Agung menyatakan dia hanya bisa membalas via chat dan tak bisa ditelepon. Dan jawaban Agung persis sama dengan jawaban Ayu. Uang baru bisa diambil jika Fafa sudah menyelesaikan tugas keempat. Kalau tidak selesai, uang Fafa sebesar 26 juta rupiah ditahan. Pada 4 November, Agung mengirimkan surat berisi persetujuan pembatalan tugas. Dalam surat itu dikatakan, Fafa tidak perlu mengirimkan 45 juta rupiah, melainkan cukup 7,5 juta rupiah agar dana Fafa bisa ditarik ke rekeningnya di akun X-Globe, tanpa harus melakukan penyelesaian pengoperasian tugas. Fafa akhirnya memutuskan untuk tidak lagi berkomunikasi dengan Ayu dan Agung. Kami sendiri di kantor bersepakat bahwa ini adalah bentuk penipuan baru berbasis online. Kami masih melihat apakah masih ada kemungkinan Ayu dan kawan-kawan diperkarakan secara hukum. Tapi yang pasti, kami ingin mengingatkan Anda semua tentang jenis penipuan baru ini. Hati-hati dengan janji-janji manis yang tak masuk di akal. Hati-hati dengan perusahaan semacam ShellClick dan X-Globe Base Corporation. Hati-hati dengan orang-orang semacam Ayu Nadia Putri, Julia Dwi Guna, Katrin Dayana, atau Agung Wijaya Chandra. Bila Anda juga mengalami atau mendengar penipuan semacam ini, tolong share ke kami dan akan kami publikasikan melalui Cokro TV. Kita harus lawan kejahatan ini. Ayo gunakan akal sehat, karena hanya dengan akal sehat kita akan selamat.